Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Stay tune ya sampai selesai menyaksikan video ini. Ada masalah, yaitu masyarakat bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah pada era revolusi industri 4.0, sehingga orientasi pendidikan pun akan berubah dari masa lalu ke masa kini. Jadi, pendidikan mempersiapkan seseorang untuk bisa maju di masa kini, di era industri 4.0. Tetapi, pendidikan tidak hanya berhenti sampai di situ. Pendidikan juga perlu mempersiapkan bagaimana masa depan dari peserta didik. Masa depan ini akan membekali mahasiswa atau siswa mengenai profesi atau jabatan apa yang nantinya akan ia duduki setelah memperoleh proses pendidikan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi pendidikan juga membekali seseorang untuk mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Pendidikan pada masa lalu masih merupakan pembelajaran yang konvensional. Dia bersifat teacher center, sehingga menyebabkan siswa itu pasif, siswa belum secara aktif menggali pengetahuannya sendiri. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa Indonesia yang masih rendah. Kemudian kita perlu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah kita perlu perubahan paradigma di dalam pendidikan. Paradigma di mana orientasi pendidikan itu diubah dari teacher center menjadi student center. Dan metode pembelajarannya pun akan diubah dari expository atau hanya dijelaskan menjadi partisipatory atau siswa itu berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Kemudian pendekatannya yang dulunya masih tekstual, hanya berpusat kepada buku dan guru, sekarang diubah menjadi pendekatan kontekstual atau pembelajarannya itu didekatkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum yang diterapkan pada tahun 2020 adalah kurikulum 2013, di mana pada kurikulum ini pembelajarannya itu menuntut atau berisi konsep, fakta, dan aplikasi, dan materinya berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, dan sintesis. Untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tuntutan kurikulum ini, guru perlu merancang atau perlu menerapkan suatu model pembelajaran di dalam kelas. Hal ini bertujuan agar kelasnya menjadi kondusif, siswanya itu bisa belajar sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian yang terpenting yaitu siswa mampu menggali pengetahuannya secara konkret dan mandiri. Artinya siswa bisa belajar dengan dirinya sendiri melalui pengalaman yang dialaminya sendiri. Jadi tidak hanya diberitahu oleh gurunya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk tujuan tertentu dan sebagai pedoman dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran ini ada definisi lain, yaitu bentuk pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang saya warnai kuning ini yang paling penting ya. Jadi model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di dalam kelas. Di dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kalau menurut Arens, model pembelajaran
adalah pendekatan untuk mengajar di mana di dalamnya itu memuat tujuan. Kemudian ada sintak atau langkah-langkah, kemudian ada lingkungan atau environment. Kemudian ada sistem bagaimana pengelolaan pembelajaran itu dilaksanakan. Berikutnya, tadi sudah model yang kita bahas, yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap pembelajaran, terhadap proses pembelajaran. Jadi menurut jenisnya, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, ada student centered learning atau pembelajaran berpusat kepada siswa, dan ada teacher centered learning atau pembelajaran berpusat kepada guru. Kemudian yang ketiga yaitu adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kalau strategi pembelajaran ini kata kuncinya adalah dia adalah pola umum dari kegiatan guru dan siswa. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian berikutnya ada metode pembelajaran. Kalau metode pembelajaran adalah bagaimana caranya atau cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode adalah cara untuk merealisasikan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau jenis metode ada beberapa, yaitu ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan lain sebagainya. Kalau perlu diingat, kata kunci dari metode ini adalah caranya kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian berikutnya ada teknik pembelajaran. Kalau tadi metode adalah cara, kalau teknik ini adalah cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran secara lebih spesifik. Kalau tadi misalkan metodenya kita pakai metode ceramah, tentunya akan berbeda ketika guru itu mengajar di kelas dengan siswa yang banyak. Cara ceramahnya atau teknik ceramahnya itu akan berbeda ketika mengajar di kelas yang lebih sedikit siswanya. Saya buatkan rangkuman mengenai perbedaan model pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kalau model itu dia di luarnya, kalau di dalam matematika itu disebut himpunan semesta. Jadi yang paling besar itu model. Model tadi kan kerangka konseptual dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Jadi di dalam model itu memuat pendekatan, memuat strategi, memuat metode, dan memuat teknik. Kemudian lingkup yang lebih kecil lagi ada pendekatan. Pendekatan tadi kata kuncinya adalah cara pandang, ya. Cara pandang, pandangan terhadap proses pembelajaran. Kemudian ada strategi. Strategi adalah bagaimana kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran. Kalau metode adalah cara strategi itu dilaksanakan. Kalau teknik adalah cara yang lebih spesifik untuk melaksanakan metode pembelajaran yang sudah dipilih. Begitu presentasi saya atau penjelasan saya mengenai perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.